saya memilih dan memohon meninggal di Madinah. Tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, minal faizin dari Madinah. Kullu aam wa antum bikhair. Dari ayah saya mau kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, al faizin. يعيدوا علينا وعليكم بخير يا رب العالمين. قول لهم مهن مآف لاهر باطن. مهن مآف لاهر باطن. لاهر باطن. يعني العفو منكم والسموحة يعني من القلب. نعم. Ya, terima kasih minal aidin wal faizin. Hei wanita, jagalah kehormatanmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah tergantung menjaga kehormatan. Wahai laki-laki, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempengaruhi wanita untuk jatuh cinta, tapi Anda tidak serius terhadap cintaan itu untuk dijaganya dan untuk dipelihara dan untuk dijadikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di Indonesia 2008, 2009, 2010, saya masih ingat pertama kali belum bisa bahasa Indonesia. Bisa nggak terbayang? Nggak bisa bahasa Indonesia. Mulai 2009 diajarin sama teman hafal 4 kata. Nggak usah yang lain-lain, sudah pusing. Bahasa Indonesia mudah. Dan 4 kata ini sering dipakai oleh orang Indonesia. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Itu aja. Nggak usah pusing-pusing. Bahasa Indonesia mudah. Dengan tulus hati saya setiap bertemu orang, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Orang bingung ini. Subhanallah, sedikit-sedikit belajar. Ya, Syekh minta maaf sama pelakunya itu gimana ceritanya, Syekh? Kok minta maaf? Sebenarnya prinsip saya pertama ingin meniru Rasulullah SAW. Rasul kan manusia yang terpuji, manusia yang termulia. Kita tidak mungkin bisa sampai level Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berusaha karena tidak bisa menjadi orang suci, paling tidak mendekati kesucian. Berarti dalam istilah kalau tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Artinya dalam kebaikan. Kenapa saya minta maaf? Karena pertama ketenangan yang Allah berikan di saat kejadian musibah, tidak pernah merasa ketakutan atau trauma atau apalagi marah. Justru tenang. Yang membuat saya minta maaf kepada pelakunya. Karena di saat waktu saya masih sibuk melihat bekas bisunya kan masih nempel dalam ya, belum. Jadi bisunya mau nancap di sini? Iya, nancap, saya mau keluarkan kan. Jadi saya keluarkan pakai tangan kiri, baru saya sadar dilaku lagi dihajar sama jamaah gitu. Makanya titik ini menurut saya terlambat untuk menyelamatkan dia gitu. Tapi alhamdulillah bisa ikut saya sambil menahan jamaah. Jangan, kasihan. Sampai ada orang di samping saya, kok Syekh kasihan dia, kita malah kasihan Syekh kita. Jadi alhamdulillah bisa kita amankan. Saya bilang jangan kita main hukum sendiri. Kalau kita marah itu wajar, tapi jangan amarahan kita menjadi di posisi orang dizalimi menjadi orang zalim. Kenapa Rasulullah SAW jangan marah? Karena tidak mungkin kita balas sesuai dengan sama apa yang misal orang menyakiti tusuk mata kita misalnya. Namanya manusia, jangankan kalau ada kesempatan tusuk 2 matanya mau kita. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Masih hidup sebab kekuatan beliau menginginkan supaya umat Islam itu menguasai Al-Quran, menguasai ilmu di dalamnya, lalu juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan demikian juga kami memerlukan bantuan dari media
untuk bisa media mensiarkan ya kehangatan. Profil 8 saudara laki-laki Syekh Ali Jabir, penghafal Al-Quran, adik perempuan kenang momen terakhir. Newsmaker.tribunnews.com. Jarang terekspos, berikut potret 8 saudara laki-laki Syekh Ali Jabir yang juga merupakan pendakwah dan penghafal Al-Quran, adik perempuan kenang momen terakhir. Inilah yang dirasakan oleh adik perempuan Syekh Ali Jabir mengingat momen terakhir bersama sang kakak. Sosok adik-adik Syekh Ali Jabir perlahan terkuak, yakni merupakan pendakwah sekaligus penghafal Al-Quran. Diketahui keluarga Syekh Ali Jabir yakni keluarga penghafal Al-Quran. Kepergian Syekh Ali Jabir pada Kamis 14 Januari 2021 lalu masih menyisakan kenangan yang membekas. Sejumlah cerita akhirnya terkuak mengenai sosok Syekh Ali Jabir yang sangat dicintai oleh keluarganya. Terlebih lagi terkait keluarga pendakwah asal Madinah tersebut yang perlahan terkuak di permukaan. Ulama besar yang merupakan kelahiran Madinah pada 3 Februari 1976 dan tutup usia pada umur 44 tahun. Pada tahun 2012, ulama asal Madinah ini resmi berkewarganegaraan Indonesia. Beberapa waktu lalu Syekh Ali Jabir mengurai silsilah keluarganya yang berasal dari Indonesia. Syekh Ali Jabir merupakan anak pertama dari 12 bersaudara. Ayah Syekh Ali Jabir yang bernama Syekh Saleh juga kini menjadi sorotan lantaran sebagai orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara, Syekh Ali Jabir dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam syiar Islam. Meski pada awalnya apa yang ia jalani adalah keinginan sang ayah, lama-kelamaan ia menyadari itu sebagai kebutuhan sendiri dan pada usia 11 tahun ia telah hafal 30 juz Al-Quran. Adik perempuan Syekh Ali Jabir yang ke-10 mengurai kenangannya bersama kakak tercinta. Hal ini dibagikan melalui kanal YouTube Intens Investigasi yang tayang pada Jumat 22 Januari 2021. Kesedihan bisa ditepis, namun kenangan kerap memantik tangis. Seminggu sudah Syekh Ali Jabir berpulang, tapi kehilangannya masih terasa hingga saat ini. Salah satu adik perempuan Syekh Ali Jabir pun mengurai kenangannya bersama sang kakak. Adik Syekh Ali Jabir urutan ke-10 ini mengaku sangat dekat dengan kakaknya. Kenangan tersebut yakni momen saat makan bersama dengan sang kakak. Ia pun mengisahkan saat berjumpa dengan sang kakak. Ia mengaku jika paling dekat dengan kakaknya lantaran paling gemar memasak. Syekh Ali Jabir menjadi juru masak di acara kumpul keluarga terakhir beberapa waktu lalu sebelum almarhum jatuh sakit. Kala itu pendakwah yang berkarisma itu menghidangkan makanan khusus dari Arab untuk dinikmati bersama. Ia adalah kakak paling tua yang pertama, tapi dekat banget sama saya. Jalan-jalan bersama, setiap waktu keluar bersama. Mau apa jalan, mau ini, alhamdulillah. Dekat banget sama dia, ungkap si adik. Sedih sekarang gak ada, astagfirullahaladzim. Syekh Ali Jabir rahimahullah, dia suka masakan Arab. Dia minggu lalu masak dan mengundang keluarga, semua makan bareng lanjutnya. Kita keluarga alhamdulillah semua sabar dan yakin sama Allah ini yang terbaik. Semoga jiwanya tenang di sisi Allah, amin ya rabbal alamin, tutupnya. Berikut ini sosok adik-adik Syekh Ali Jabir yang juga pendakwah sekaligus penghafal Al-Quran. 1. Syekh Ali Jabir. Pemilik nama lengkap Ali Saleh Muhammad Ali Jabir berasal dari keluarga yang religius. Dalam mendidik agama, khususnya Al-Quran dan sholat, ayahnya sangat keras. Bahkan tidak segan-segan memukul bila Ali Jabir kecil tidak menjalankan sholat. Di Madinah ia memiliki masjid besar yang digunakan untuk syiar Islam. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara, Ali Jabir dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam syiar Islam. Sosok Syekh Ali Jabir selalu mendapat tempat di hati umat muslim tanah air. Dakwahnya selalu ditunggu-tunggu oleh jamaahnya dari berbagai penjuru khususnya di Indonesia.
Syekh Ali Jabir dikenal sebagai ulama yang sangat berkarisma, apalagi saat menyampaikan dakwahnya. Meski jasad Syekh Ali Jabir tak dapat dilihat di dunia, namun ilmu dan ulama ini tetap mengalir sepanjang masa. Berikut inilah adalah sosok ayah Syekh Ali Jabir yang jarang terekspos, dilansir melalui kanal YouTube Dunia Mujtahidin. Alhamdulillah, salah satu karunia Allah berikan saya bersaudara 12. Alhamdulillah, dari 12, 9 laki dan 3 perempuan, sudah ada 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Ungkap Syekh Ali Jabir dalam sebuah ceramahnya. Yang 2 ini bisa dikatakan hafal tapi belum tamat. Ada yang sudah 20, ada yang sudah 28, sebentar lagi mereka hatam, tambahnya. 2. Syekh Muhammad Jabir. Sama halnya dengan Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir ternyata sudah berdakwah sejak remaja. Diketahui jika Syekh Muhammad Jabir sudah menjadi imam di kota Madinah pada usia 15 tahun. Dan di usia 17 tahun sudah berdakwah di Madinah dan di beberapa negara. Syekh Muhammad Jabir selama ini memilih berdakwah di pulau-pulau kecil, kampung, dan pelosok. 3. Adil Jabir. Syekh Adil Jabir merupakan anak ketiga dari Syekh Saleh dan adik dari Syekh Ali Jabir. Sosoknya sangat tidak terekspos sehingga tak banyak yang tahu mengenai dirinya. Namun satu hal yakni ia juga sama seperti kakaknya Syekh Ali Jabir yang merupakan penghafal Al-Quran. 4. Abu Jabril. Sosok Abu Jabir juga sangat jarang disorot, bahkan hampir tidak diketahui lantaran tak pernah terekspos. Beberapa adik Syekh Ali Jabir yang namanya sudah dikenal lantaran pernah berkunjung ke Indonesia. Syekh Ali Jabir mengajak serta beberapa adiknya untuk berdakwah di Indonesia, yakni menjadi pemimpin sholat tarawih dan memimpin khataman Al-Quran. 5. Syekh Husain Jabir. Syekh Husain Jabir juga merupakan imam yang berasal dari Arab Saudi. Pada acara bulan Ramadan, Syekh Husain Jabir juga kerap didatangkan dari Madinah oleh kakaknya Syekh Ali Jabir. Syekh Husain Jabir dipercaya menjadi imam salat tarawih sekaligus ditunjuk untuk memimpin tadarus Al-Quran yang digelar di masjid. Selain itu, Syekh Husain Jabir juga kerap diundang untuk menghadiri acara Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ untuk menyampaikan tausiah. Dalam ceramahnya, Syekh Husain Jabir juga membagikan nasihat dari ayahnya, yakni jika mau harta, kenikmatan, kebahagiaan harus memegang dan membaca Al-Quran. 6. Ahmad Jabir. Sosok Ahmad Jabir juga merupakan seorang pendakwah. Hal ini diketahui melalui laman Instagram @mar.ac.1992. Ahmad Jabir kerap membagikan beberapa dakwahnya mengenai kehidupan dan Al-Quran. Diketahui ternyata adik Syekh Ali Jabir ini menyukai olahraga sepak bola. Hal ini terlihat dalam sebuah unggahan kala dirinya berpose dengan artis Iko Uwais pada Oktober 2020 lalu. 7. Syekh Anas Jabir. Sosok Syekh Anas Jabir kerap muncul di kanal YouTube Syekh Ali Jabir. Adik Syekh Ali Jabir yang ketiga ini kerap menjadi imam sholat. Dalam kanal YouTube Syekh Anas Jabir juga kerap membagikan bacaan irama Al-Quran bersama dengan kakaknya, yakni Syekh Ali Jabir. Salah satu unggahannya yakni mengenai irama bacaan khusus penduduk Madinah surat Al-Insan yang dibagikan pada 26 Januari 2018. Murotal surat Al-Insan tersebut sangat merdu dan sejuk didengar saat dilantunkan oleh dua kakak beradik ini. 8. Syekh Yahya Soleh Jabir. Sosok Syekh Yahya Soleh Jabir yang juga merupakan penghafal Al-Quran sangat jarang disorot, bahkan adik Syekh Ali Jabir yang satu ini tidak terekspos. Syekh Yahya Soleh Jabir kerap melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara merdunya. Ia memiliki wajah yang sangat mirip dengan Syekh Anas Jabir yang juga saudaranya. 9. Syekh Abdullah Jabir. Syekh Abdullah Jabir juga kerap melantunkan Al-Quran. Suara merdunya mampu membuat setiap yang mendengarkan merasa tenang. Ia juga kerap membagikan pesan dakwah di setiap kesempatan, tak hanya ceramah di podium. Diketahui jika 10 dari 12 bersaudara, Syekh Ali Jabir merupakan penghafal Al-Quran, terdiri dari 9 laki-laki dan 3 perempuan.